pakai 5 menit berdua, 5 menit. Silakan, siapa yang membuka opening statement ini? Pak Pras, silakan buka aja opening statementnya selama 5 menit ke depan. Bang Jul aja deh, kan dia lebih pengalaman. Silakan Bang Jul. Saya kan orang awam, bukan pendeta. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya memulai dengan pertanyaan yang Oke, langsung. Oke, mungkin pertanyaan saya ini nanti akan kita ulas ya. Kalau selama ini saya bisa membuktikan Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan perjanjian lama, sekarang saya ingin mengulas lebih jauh bersama dengan sahabat kita dari Kristen, Yesus itu manusia atau Tuhan ya di dalam perjanjian baru. Nah, saya mulai pembahasannya ya. Jadi umat Kristen itu tidak mengetahui secara pasti bahwa inti yang paling mendasar dari ajaran semua para nabi itu adalah mengajarkan tentang menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang tidak pernah menjelma menjadi apapun, menjelma menjadi manusia sekalipun meski hanya sedetik, apalagi menjadi mantan mayat. Jadi di dalam perjanjian baru misalnya, dalam Yohanes 17 ayat 3, kalau kita menggunakan akal sebagai filter untuk mempercayai Yesus, maka tentu kita tidak akan mungkin mendudukkan Yesus itu sebagai Allah. Inilah hidup yang kekal itu. Ini poin yang harus digarisbawahi. Inilah hidup yang kekal itu. Tujuan orang beragama, bertuhan, beribadah, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada yang bisa menafikan itu. Bahwa tujuan orang menjadi Muslim, menjadi Kristen, menjadi Hindu adalah memperoleh hidup yang kekal. Nah, ternyata Yesus di dalam perjanjian baru, kitabnya teman Kristen, itu menunjukkan ada resep yang boleh digunakan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Apa itu? Pertama, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah masuk ke dalam surga itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini adalah percakapan dua Tuhan yang diimani oleh orang Kristen. Kalau sudah ada dua Tuhan bercakap-cakap, apa perlu ya? Apa ada lagi keraguan di dalamnya? Yesus yang adalah Tuhannya orang Kristen bercakap-cakap kepada Tuhannya umat Islam. Apa yang dia katakan? Hidup yang kekal itu ya Allah adalah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang telah Engkau utus. Ini percakapan siapa di dalam perjanjian baru? Ini percakapan antara Tuhan Kristen dengan Tuhannya umat Islam. Jadi ada dua Tuhan yang mengajarkan sebuah konsep keselamatan di sini. Lalu kemudian di dalam Markus 12 ayat 28 sampai ayat 32. Lalu orang Taurat ini, ahli Taurat ini mendengarkan Yesus ya, dan orang-orang Saduki itu tanya jawab. Lalu kemudian Yesus memberi jawab tentang orang-orang yang datang kepadanya dan bertanya, hukum, aturan, manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum utama dan terutama itu, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akalmu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Allah adalah esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus dan posisinya adalah sebagai ahli Taurat. Ahli Taurat, orang yang ngerti tentang Taurat, orang yang paham tentang Taurat. Itu berkata dan bertanya, lalu kemudian dia timpali pernyataan Yesus. Apa kata Yesus? Apa kata orang ini? Orang yang sesama dengan Yesus, yang bertatap muka dengan Yesus. Benar sekali guru, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia tidak mengatakan
tidak ada yang lain kecuali Engkau. Ini ahli Torah yang berkata, orang yang ngerti tentang Taurat, orang yang ngerti tentang ajaran daripada para nabi-nabi sebelumnya, termasuk ajaran Yesus. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas, Yesus mengajarkan di perjanjian baru, dirinya bukan Allah, tapi dirinya adalah utusan Allah. Demikian. Baik, terima kasih Mas Zulkifli. Opening yang sangat bagus sekali. Sekarang waktu saya persilakan untuk Pak Prastia. Silakan. Ya, di dalam ajaran Kristen di Alkitab, Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu menciptakan ruang, waktu, dan materi. Malaikat itu juga adalah materi. Cuman materi ini adalah materi yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Allah itu tidak bisa dilihat bukan karena bersifat roh seperti malaikat. Karena rohnya malaikat itu tetap adalah roh yang bersifat materi, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi bisa dilihat oleh antar sesama makhluknya. Nah, sedangkan Allah tidak bisa dilihat itu, memang dia tidak bisa dilihat. Dia bukan termasuk ciptaan, dia bukan materi. Dia tidak terdiri dan tersusun dari sesuatu. Dia memenuhi seluruh semesta yang dia ciptakan. Seberapa besar semesta yang dia ciptakan, kita semua sudah tahu. Dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Lalu Allah yang sedemikian, bagaimana berhubungan dengan ciptaan? Dia ada satu yang disebut dengan gambar Allah, perwujudan Allah. Perwujudan Allah itu adalah Allah di dalam satu bentuk perwujudan yang bisa dilihat oleh ciptaan, baik oleh malaikat maupun oleh manusia. Saya nggak sebutin ayatnya ya, kecuali kalian tanya. Yohanes pasal 1 ayat 18, saya contohkan ya. Kemudian 1 Timotius pasal 1 ayat 16, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 atau 16, saya lupa. Ya, jadi bukan saya nggak ada ayatnya, cuman karena waktunya dan kemudian saya belum melakukan persiapan secara teratur untuk melakukan perdebatan ini. Nah, perwujudan Allah ini adalah diri Allah sendiri di dalam satu bentuk perwujudan. Nah, perwujudan Allah ini disebut gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Gambar dari Allah yang tidak kelihatan ini disebut anak Allah. Dia bisa menyatakan diri kepada ciptaan. Dia bisa dilihat oleh ciptaan. Dia bisa ada dalam waktu dan ruang tertentu. Tapi dia itu adalah diri Allah itu sendiri. Karena ada anak, maka dia yang ada di dalam dirinya sendiri, yang tak terbatas oleh ruang, itu disebut sebagai Bapa. Jadi Bapa dan anak bukan dua, tetapi adalah satu Allah. Kok bisa demikian? Karena Allah tak terbatas ruang dan waktu. Allah itu maha hadir. Dia bisa ada di Surabaya, bisa ada di Jakarta, bisa ada di manapun, bisa berhubungan dengan 7 miliar orang sekarang kalau dia mau, sebagai satu pribadi yang utuh. Tidak ada yang mustahil. Itulah Allah yang dipercaya di dalam konsep Alkitab. Lalu, Yohanes pasal 17 ayat 3. Nggak ada masalah, Yesus itu adalah perwujudan Allah. Dia datang ke atas bumi untuk apa? Untuk menebus manusia. Datang sebagai apa? Dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia, dia mengatakan bahwa engkau harus percaya kepada satu-satunya Allah. Benar kan? Kemudian, dan percaya kepada dia yang adalah utusan. Yang adalah yang Allah yang menjadi manusia, yang adalah untuk menebus dosa manusia. Jadi, nggak ada masalah di situ dengan pernyataan itu seolah-olah dia bukan Allah. Bukan. Dia yang adalah perwujudan Allah, hadir di atas bumi saat itu untuk melakukan karya penebusan, maka dia berkata bahwa engkau harus percaya kepada Allah yang satu-satunya itu. Dan memang orang Kristen hanya percaya Allah ada satu. Ayat Alkitabnya banyak sekali. Sebabkan Paulus pun di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan Allah yang esa. Paulus tidak mengajarkan ada dua Allah. Ya, kemudian ada lagi ayat mana? Markus pasal 12 ayat 18 sampai 32. Nggak ada masalah. Dia mengatakan engkau
perintah yang utama adalah menyembah kepada satu-satunya Allah. Nggak ada masalah. Ada masalah apa? Gitu. Sama seperti saya masuk ke Al-Fatihah ya. Itu adalah Allah kayak seolah-olah kan berdoa kepada berdoa kepada Allah. Itu kan Allah membimbing dalam pengertian Allah sebagai orang ketiga yang berbicara. Jadi itu bukan berarti sesuatu yang lain gitu, ataupun ada dua. Demikian pula waktu Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 12 maupun di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Oke. Itu saya jawab dulu ya, yang pertanyaan dari Pak Juma. Jadi saya ngikutin dia punya irama aja. Waktu sudah habis 5 menit. Sekarang kita 5 menit ya? Iya, sudah nggak terasa ya 5 menit ya. Ya nggak apa-apa, aku nggak tahu, aku nggak lihat jam. Ini aku belum siap jam nih. Dilihat di screen-nya, Pak Pras. Dilihat di screen-nya itu kita pakai timer di sana. Bisa dilihat kan? Iya. Nah, di situ. Iya, oke, sebentar. Ini orang nggak pengalaman di Zoom, jadi perlu diajarin. Iya, perlu adaptasi. Ya. Adaptasi. Kita berusaha untuk adil dalam timer, biar percakapan nggak kemana-mana. Bagus kok kalian. Baik, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Juma. Monggo Mas, tarik Mang. Oke, baik. Karena kita ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan bukan Allah berdasarkan perjanjian baru. Maka saya mohon izin untuk membuktikan secara gospel bahwa Yesus itu memang bukan Allah. Matius 6 ayat 9. Bapa Allah kami yang di surga. Ini perkataan Yesus. Matius 5 ayat 48. Bapa Allahmu yang di surga adalah sempurna. Matius 10 ayat 32. Di depan Bapa Allahku yang di surga. Matius 12 ayat 50. Bapa Allahku yang ada di surga. Semua dalil-dalil di dalam pengajaran Yesus ketika memperkenalkan esensi yang mengutus dia selalu menunjuk tempat yang di dalam surat daripada kitab daripada Lembaga Alkitab Indonesia, langit dirubah menjadi surga. Semua ketika Yesus memperkenalkan Allah itu pasti merujuk kepada esensi lain di luar dirinya. Nah, jadi tidak ada ajaran Yesus ya, berdasarkan dalil perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah Allah. Dia hanya mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 49. Aku diutus hanya kepada umat Israel. Lagi-lagi dia hanya utusan Allah. Matius 15 ayat 24. Ya, Yesus yang telah engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 yang saya bacakan tadi. Matius 10 ayat 40, dialah Allah yang mengutus aku. Matius 23 ayat 10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias yang dipimpin untuk umat Israel. Markus 6 ayat 4, Yesus berkata dirinya hanya adalah seorang nabi. Lukas 4 ayat 18, dia Allah yang telah mengutus aku. Semua ajaran Yesus ini, ketika dia mengucapkan kata, dia Allah yang mengutus aku, dia yang ada di langit, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dalil ini bukan menyiratkan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Yesus itu adalah inkarnasi daripada Allah. Tidak ada satupun dalil yang menerangkan itu. Ketika Yesus kemudian makan ikan goreng, Yesus kemudian ketakutan, Yesus kemudian tertidur, Yesus kemudian menghindar dari kejaran tentara Romawi. Itu dia sedang tidak ingin membuktikan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Tetapi dia sedang membuktikan kalau dirinya itu adalah manusia yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, kenapa kemudian berubah menjadi Tuhan? Itu yang saya katakan kepada sahabat tadi. Bahwa Yesus itu menjadi Tuhan ketika Yesus dilepaskan dari ajarannya. Kalau Yesus didudukkan sebagaimana ajarannya, maka Yesus akan menempati ruang yang suci, tempat yang suci, yaitu sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Rasulullah. Lukas 4 ayat 43, untuk itulah aku diutus. Berarti aku adalah Rasulullah.
Lukas 4 ayat 18, dialah Allah yang telah mengutus aku, berarti aku adalah Rasulullah. Yesus di mana-mana ketika dia mengajarkan Injil, ajaran kerajaan Allah, senantiasa mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Yohanes 6 ayat 38, dialah Allah yang telah mengutus aku adalah rasul. Yohanes 6 ayat 39, dialah Allah yang telah mengutus aku adalah rasul. Yohanes 6 ayat 57, Bapa Allah yang telah mengutus aku adalah rasul. Jadi semua dalil yang ada di dalam perjanjian baru yang menerangkan tentang posisi Yesus, tidak ada satu dalil pun yang mengatakan dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Senantiasa dia mendudukan Allah sebagaimana posisi Allah yang sesungguhnya. Nah, ketika orang-orang Yahudi ingin melempari batu karena dituduh dirinya menyetarakan dirinya dengan Allah, Yesus klarifikasi, bukankah juga Musa menyebut dirinya sebagai Allah? Bukankah Daud juga menyebut dirinya Allah? Seluruh yang diberikan perintah untuk menyampaikan firman Allah, mereka semua adalah Allah. Yohanes 10 ayat 34, ayat 35, ayat 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan barang siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan Allah, maka dia adalah Allah. Dan ketentuan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Jadi ketika aku mengaku Allah, itu hanya sebagai penyampai firman. Yohanes 9 ayat 4, dialah Allah yang mengutus aku. Aku adalah Rasul Allah. Perjanjian baru membuktikan Yesus adalah Rasul Allah. Baik, terima kasih. Dilanjut Pak Pras, 5 menit ke depan. Ya, yang dikatakan oleh Pak Juma itu tidak pernah ada satu pendeta pun yang menyangkal, kecuali mereka yang masuk. Dengar ya suara saya ya? Dengar. Ini timernya belum muncul ini. Sebentar Pak Pras. Apanya? Timernya belum muncul. Sebentar, tunggu dulu. Mas Basin? Nah, bentar. Oke, silakan dilanjut. Timer akan setelah Pak berbicara. Oke, lanjut. Sebentar ya. Sebentar. Ya. Yohanes 10. Oke, ya. Bagi para pendeta, para pengajar yang mengerti, kecuali orang-orang yang masuk debat tapi pemahamannya kurang, mungkin dia ada yang menyangkal Yesus adalah Rasul, Yesus adalah Nabi. Bagi mereka yang adalah Kristen dan pengajar, dan mereka yang tahu Alkitab dengan jelas, itu tidak ada satupun yang menyangkal. Di dalam teologi Kristen tidak pernah menyangkal semua yang dikatakan oleh Pak Juma. Yesus memang adalah manusia. Yesus memang adalah utusan. Yesus memang adalah rasul. Gitu. Jadi nggak ada masalah tentang hal itu. Tetapi di dalam Alkitab yang sama menyatakan Yesus adalah Allah. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan orang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Contohnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahkan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau kita konsisten menerima perkataan Yohanes yang menyatakan dia adalah manusia, kemudian menyatakan dia itu utusan, kita harus dengan konsisten juga menerima apa yang dikatakan dia tentang Yesus itu siapa, gitu. Dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Firman itu telah menjadi manusia. Lalu Yesus yang adalah sedemikian, pada waktu dia hidup di atas bumi, dia mengetahui akan lawan bicaranya sedang memikirkan apa. Bagaimana dia bisa tahu kalau dia bukan Allah? Lalu dia menyembuhkan orang lumpuh dengan mengatakan dosamu sudah diampuni. Kalau saya nggak salah di Al-Imran juga ada dikatakan hanya Allah yang bisa mengampuni. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Kenapa dia tidak mengatakan bangkit dan berjalanlah? Tapi dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena dia mau menyatakan dialah Allah yang menjadi manusia. Dia punya hak untuk mengampuni. Hanya Allah sajalah yang bisa mengampuni. Orang Yahudi tahu itu.
Orang Islam juga tahu itu. Kemudian dia mengatakan segala yang Bapa punya, aku punya. Dia bukan mengatakan sebaliknya. Segala yang aku punya adalah Allah punya. Tapi segala yang Allah punya adalah aku punya. Seolah-olah dia lebih besar daripada Bapa. Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan seperti yang tadi saya bilang, before Abraham was, itu adalah bicara soal time, yaitu I am, saya adalah. Dan di dalam Alkitab aku adalah, dan diri yang di luar waktu itu hanya tertuju kepada diri Allah saja. Ini saya belum masuk kepada ajaran Paulus, ajaran Petrus yang menyatakan dia Allah. Ini baru di Yohanes saja. Oke, silakan. Oke, cukup. Pak, waktunya. Halo? Ya, apa udah selesai? Tadi masih ada waktunya loh. Nggak apa-apa, kamu aja ambil. Silakan, Bang Juma. Baik. Jadi perkataan Yesus, lagi-lagi ketika dia mengatakan dosamu telah diampuni. Siapapun bisa mengatakan itu. Karena di dalam pengajaran nabi-nabi sebelumnya, seperti misalnya di dalam Ulangan dan juga di dalam Yesaya, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka itu seketika mendapatkan kutuk, dan kutuk itu berupa penyakit. Ada lepra, ada penyakit bintil-bintil putih dan seterusnya, lumpuh, buta, itu akibat daripada dosa. Jadi orang terdahulu, orang-orang zaman daripada Nabi Musa, ketika orang itu melakukan suatu kemaksiatan, maka orang itu akan terkena tulah. Ya, itu yang disebut dengan tulah atau kutuk atau penyakit yang datang akibat daripada dosa. Nah, orang tersebut bisa dikatakan sembuh, orang tersebut bisa dikatakan dosanya diampuni ketika penyakit orang tersebut itu sembuh. Orang itu sudah diampuni oleh Tuhan. Buktinya dia sudah bisa berjalan. Nah, ketika datang Yesus, mengobati orang yang buta lalu dapat melihat, orang lumpuh lalu dapat berjalan. Yesus sekonyong-konyong mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan berarti Yesus yang mengampuni dosa. Ini yang perlu dipahami. Kemudian, ketika saya mengatakan tadi dalam pengajaran, dalam penyampaian saya, bahwa Yesus itu di dalam perjanjian baru, dia bukan Allah. Dalil-dalil sudah saya katakan dan Anda sudah mengiyakan. Adapun Yesus kemudian menjadi Allah, itu tadi salah satunya. Karena diimani Yesus bisa mengampuni dosa. Padahal Yesus menerangkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi apa yang teman-teman Kristen katakan Yesus mampu menghapus dosa, itu tidak seperti itu. Karena Yesus tidak mampu melakukan apa-apa. Lebih terangnya di dalam Yohanes 17 ayat 7. Mereka, siapa mereka ini? Pengikutnya, Bani Israel. Mereka semua tahu bahwa, sekarang mereka semua tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, semuanya berasal daripadamu. Nah, kembali kepada pengajaran Yesus. Sedikit saya ingin mengambil dari perjanjian lama. Di dalam Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Ini perlu penjabaran. Lalu kemudian ketika di dalam kitab perjanjian baru, ya, di dalam Lukas 24 ayat 3. Aku telah masuk, ya. Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Perjanjian di ayat terjemahan lama, setelah mereka masuk, maka didapatinya bahwa mayat Tuhan Yesus itu sudah tidak ada. Kembali kepada pernyataan Allah sendiri kepada Bani Israel. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku siapa? Dan kau umpamakan aku dengan siapa? Hingga kami sama. Tadi selayang pandang saya menunjukkan dalil. Lukas menerangkan Yesus itu pernah menjadi mayat. Apakah ini boleh disamakan dengan Sang Pencipta alam semesta? Karena itulah kemudian Yesus menurut perjanjian baru, dia bukanlah Allah. Tuhan melarang dirinya untuk disamakan dengan sesuatu apapun. Tuhan sendiri tidak akan melakukan perkara yang menyebabkan dia dapat disamakan dengan sesuatu apapun. Berdasarkan dalil ini, kita dapat simpulkan,
Tuhan tidak mungkin menjadi sesuatu yang serupa dengan makhluknya, sehingga nanti dia akan dianggap sama dengan makhluknya. Oleh karena itulah, Tuhan tidak mungkin akan menjadi sosok manusia. Mengapa kau katakan aku baik, kata Yesus. Ini pernyataan Yesus lagi nih, menimpali terhadap pengajaran Musa kepada Bani Israel yang kemudian dia genapi. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah. Markus 10 ayat 18. Jadi dari dalil ini kita dapat memperoleh informasi yang akurat. Ya, Yesus menolak dirinya disebut sebagai orang yang baik, apatah lagi menganggap dirinya sama dengan Allah. Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Apa itu? Lakukan segala perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah. Nah, ini adalah suatu contoh yang saya dapat dari kitab Perjanjian Baru, yang kemudian saya terangkan di sini. Bahwa Yesus itu dalam pengajarannya kepada Bani Israel di dalam Perjanjian Baru, tidak ada sedikit pun yang sinyalnya mengarahkan kepada konsep dirinya itu adalah Tuhan. Dia berubah menjadi Tuhan nanti di tangan orang-orang yang tidak menjadi murid dia, tetapi ngaku-ngaku sebagai murid dia. Itu yang perlu dipahami. Maka karena itulah saya mengatakan, Perjanjian Baru, apakah menerangkan Yesus itu adalah Tuhan, atau menerangkan Yesus itu adalah manusia? Jawabannya, Perjanjian Baru menerangkan 100% Yesus itu adalah manusia. Silakan. Ya, kembali lagi. Oke ya, langsung balik ya. Oke, silakan Pak Pras. Kembali lagi ke persoalan apa ya? Saya harus ngomong tuh apa ya? Secara apa ya? Secara ontological, esensial, hakikat. Hakikat Allah itu tidak pernah berubah. Allah menjadi manusia itu bukan hakikat Allah berubah jadi hakikat manusia. Lalu Yesus adalah manusia, bukan kemanusiaannya itu adalah kealahan. Hakikat manusianya itu adalah Allah. Pada waktu Yesus mengatakan, aku lapar. Siapa yang lapar? Apa Allah lapar? Kealahan yang lapar. Itu adalah manusia Yesus yang lapar. Itu. Jadi kayak kita rasa sakit di mah kita. Yang sakit apa? Yaitu mah kita. Kita merasakan. Tetapi yang sakit di mana? Di mahnya. Gitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Pada waktu Yesus mengatakan, aku lapar, maka menangislah Yesus. Siapa yang menangis? Ya manusia. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia di dalam kemanusiaannya menanggung dosa manusia. Dia mati menjadi mayit. Yang menjadi mayit apa? Yaitu tubuh manusianya. Seperti contohnya kita mati. Apanya yang mati? Masakan roh kita yang mati. Yaitu adalah tubuh kita. Tubuh kita mati, ya kita mati. Tetapi yang mati apanya? Yaitu tubuh kita. Gitu. Jiwa kita nggak mati. Demikian pula pada waktu mayit Yesus. Yang mayit apa ya? Tubuh manusia Yesus. Bukannya Allahnya yang jadi mayit. Jadi itu adalah satu pencampuran antara Allah dan manusia. Kemanusiaannya tetap ada. Kealahannya tetap ada. Dia adalah diri Allah itu sendiri. Pada waktu dia mengambil perwujudan untuk menyatakan Allah, perwujudannya itu adalah perwujudan dari Allah. Itu adalah sesuatu yang ditambahkan pada diri Allah. Bukan Allahnya itu sendiri. Allahnya itu sendiri yaitu dia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi waktu dia menjadi manusia, kemanusiaannya itu adalah manusia. Tapi karena kemanusiaannya itu kemanusiaan dari Allah yang mengambil kemanusiaan, maka dia secara keseluruhan adalah Allah. Jadi dia adalah Allah, dia adalah manusia. Gitu. Jadi kalau tangan saya sakit, saya bilang saya sakit. Ya benar dong, saya sakit. Kenapa? Karena sekalipun tangan saya yang kebeler, tangan saya yang sakit, itu yang sakit adalah saya mengatakan diri saya secara keseluruhan, oke. Gitu. Karena itu adalah bagian dari diri saya. Demikian pula Yesus. Pada waktu dia mati, dia menjadi mayit, itu semua adalah kemanusiaan. Nggak ada masalah. Sedangkan pada waktu kita bicara dia adalah Allah, itu adalah esensinya. Dia adalah diri Allah sendiri yang mengambil kemanusiaan menjadi manusia. Mengenai gimana, ya terserah Allah. Kalau Allah mau, ada masalah apa? Gitu. Oke,
Silakan. Kalau yang saya belum jawab, kamu mau tekankan ulang nggak apa-apa ya, karena saya nggak bikin catatan, saya nggak catat semua ayatnya kalian. Saya cuman menjawab yang saya ingat dari argumen Anda. Silakan. Masih ada waktu ini, Pak Pras, Jadi bisa digunakan? Nggak apa-apa. Jadi kalau kenapa saya mintanya tanya jawab dan diberhentikan oleh itu karena menurut saya ayatnya itu terlalu banyak gitu. Kalau mau satu persatu boleh gitu. Oke. Ya, makanya saya juga belum selesai pun saya berhenti. Oke. Giliran Karena kalau Ustaz saya Juma terus, ya. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Juma. Baik, jadi secara tidak langsung Anda membantu saya menjelaskan bahwa Yesus itu menurut perjanjian baru bukan Allah. Saya ingin mengutip dalil yang disampaikan tadi oleh Pak Jody, 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Apa itu? Bahwa kepala dari setiap laki-laki itu adalah Kristus, adalah Yesus. Jadi kepala setiap laki-laki itu adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian di ayat ini juga dikatakan kepala dari perempuan itu ialah laki-laki. Dan kepala dari Yesus Kristus itu adalah Allah. Ada 2 poin yang ingin saya utarakan di sini. Kalau ayat ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sini diterangkan bahwa kepala Yesus Kristus itu adalah Allah. Lalu kemudian Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Lalu poin kedua, kepala dari laki-laki itu adalah Yesus Kristus. Berarti laki-laki yang dimaksud di sini juga adalah Allah. Ya, juga adalah Allah. Karena kenapa? Di sini dikatakan kepala dari Yesus Kristus adalah Allah, kepala dari laki-laki adalah Yesus Kristus. Berarti semua laki-laki itu adalah Allah. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah, ini yang perlu dipahami lebih jauh. Lalu kemudian, saya hanya ingin menerangkan seperti ini. Kalau di dalam dalil pengajaran Yesus, dia mengajarkan dirinya adalah utusan, rasul. Utusan itu bahasa Arabnya rasul. Rasul, rasul, dan rasul. Di dalam Matius 10 ayat 40, Yesus mengajarkan muridnya. Ketika muridnya akan kelak ditanyai. Ya, ketika muridnya diperintahkan oleh Yesus untuk mengajarkan ajaran Yesus kepada murid-murid dari suku Bani Israel. Apa kata Yesus kepada ke-12 muridnya? Katakan kepada mereka, barang siapa yang menyambut kamu, wahai ke-12 muridku, sesungguhnya mereka itu menyambut aku. Barang siapa yang menyambut ke-12 murid, maka sesungguhnya dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, sesungguhnya ia menyambut dia yang telah mengutus aku. Coba. Kalau dikatakan Yesus ini adalah utusan dalam rupa manusia, sehingga disamakan kemudian dengan Allah, maka murid-murid Yesus yang diperintahkan dengan lisan Yesus sendiri untuk mengatakan bahwa siapa yang menyambut kalian, wahai murid-muridku, sungguh mereka itu adalah menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, sungguh mereka itu menyambut dia yang telah mengutus aku. Matius 10 ayat 40. Ini ayat sangat jelas. Bermakna bahwa barang siapa yang menghormati murid-murid Yesus, itu sama halnya menghormati atau menerima ajaran Yesus. Barang siapa yang menerima ajaran Yesus, itu sama halnya menerima ajaran dia yang telah mengutus Yesus. Nah, jelas sekali bahwa barang siapa yang mengikuti ajaran Yesus, itu sama saja dia mengikuti ajaran dia yang telah mengutus Yesus. Ini nyata bahwa ketika Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan, tentu muatannya kemudian adalah dia sosok duta Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan ajaran yang Allah inginkan diutarakan, disampaikan, dikatakan kepada Bani Israel. Jadi muatan ajaran Yesus tidak ada sedikit pun yang menerangkan kalau dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Muatan ajaran Yesus, pesan-pesan Yesus kepada seluruh muridnya, mengajarkan muridnya untuk menuhankan Allah saja dan mendudukkan Yesus sebagai utusan. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa yang menyambut aku,
dia menyambut dia yang mengutus aku. Berarti aku di sini adalah utusan. Kalau kemudian ada penjabaran sebagai utusan, wajar. Dia kan dalam rupa manusia. Itu konsep dari mana? Kembali kepada paparan saya di awal tadi. Konsep bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, itu konsep yang diambil di luar daripada pengajaran Yesus. Makanya saya mengatakan, mohon maaf saya kembali mengulas itu sedikit, saya katakan bahwa ajaran Kristen itu bermuara kepada ajaran Hinduisme. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena kenapa? Yesus berdiri di dalam pondasi ajarannya, menyembah kepada Allah. Kristen ngotot, meski perjanjian baru menjelaskan dia adalah utusan, tetap aja dia itu adalah Allah itu sendiri. Berarti sama dengan Hinduisme. Silakan. Ya. Silakan. Menerima Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus adalah menerima Allah. Kealahan Yesus Kristus bukan dilihat dari ayat-ayat itu. Ayat-ayat yang menyatakan Yesus adalah Allah bukan dari hal-hal seperti itu. Yesus adalah utusan, itu memang jelas. Dia sebagai manusia, dia sebagai gambar Allah. Itu adalah utusan gitu. Itu adalah perwujudan Allah, pernyataan Allah. Allah sendiri tidak bisa dilihat. Allah sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa sama sekali dijangkau oleh manusia gitu. Nah, dia adalah gambarnya. Maka di dalam wujud sebagai gambarnya, sebagai anak Allah, dia mengatakan Allah lebih besar daripada aku, ya nggak ada masalah gitu, nggak ada salahnya. Bukan berarti dia bukan Allah. Dia adalah Allah bukan dilihat dari hal-hal seperti itu, karena memang dia adalah perwujudan Allah, dia adalah gambar Allah, dia menjadi manusia. Di aspek itu, dia menyuruh manusia beribadah kepada Allah. Tetapi di ayat-ayat lain menyatakan bahwa dia itu yang adalah gambar dan wujud Allah itu sendiri adalah Allah itu sendiri, yaitu seperti yang saya katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan dia dan tanpa dia tidak ada ciptaan. Dialah yang menciptakan, dan itu juga dikatakan oleh Ibrani, juga dikatakan oleh Paulus. Tadi Anda mengatakan Paulus, saya singgung Paulus. Paulus di dalam Roma pasal 9 ayat 5 mengatakan, Bapak-bapak menurunkan Yesus, Bapak-bapak lulur menurunkan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Paulus juga mengatakan bahwa seluruh kepenuhan kealahan itu Godhead, dia yang adalah memiliki kualitas sebagai Allah. Ya, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Itu pernyataan bahwa dia adalah Allah. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 juga. Kemudian di dalam bahasa Yunani, di dalam 1 Petrus, itu mengatakan satu artikel untuk God sama Father. Kenapa? Karena God sama Father itu adalah satu diri. Demikian pula dengan Yesus sebagai God dan Savior, itu juga God and Savior, itu dengan satu definite artikel. Itu artinya dia adalah Allah itu sendiri. Jadi melihat Yesus adalah Allah bukan dari aspek-aspek yang lain, tetapi dari adanya ayat yang menyatakan dia itu Allah. Dia itu memiliki hakikat Allah gitu. Oke, silakan. Oke, baik. Bentar. Timernya dong. Dulu. Ya, bentar Bang. Oke, silakan Bang Juma. Ya. Jadi lagi-lagi Anda mencoba untuk menekankan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Artinya apa yang Anda sampaikan itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Kalau Anda menggunakan
Saudara Prasetyo ini menggunakan dalil 1 Yohanes 1 misalnya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa 1 Yohanes 1 ayat 1 itu bukan sabda Yesus dan juga bukan perkataan Allah. Kalau perkataan Yesus jelas, Yesus berkata, berkatalah Yesus kepada mereka. Kalau firman Tuhan berfirman, atau berfirmanlah Tuhan. Tapi di sini langsung dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, lalu kemudian di dalam jadi andalannya juga itu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak yang tunggal. Tidak ada masalah dengan di situ. Yesus sebagai anak, artinya Yesus sebagai hamba. Yesus sebagai suruhan. Yesus sebagai utusan. Tidak ada masalah. Ketika Yesus datang, dan dia adalah bermula dari firman, yang nuzul menjadi manusia, nggak ada masalah. Oh, semua apa yang ada di muka bumi ini berasal dari kehendak. Firman itu adalah kehendak, gagasan, ide. Ya, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang terjadi. Allah menghendaki Maria hamil tanpa suami, itulah yang terjadi. Allah menghendaki Yesus lahir tanpa ayah, itulah yang terjadi. Tetapi kelahiran Yesus, kehamilan Maria, itu adalah semua berdasar atas kehendak Allah. Yesus menjadi manusia atas kehendak Allah. Semua yang terjadi terhadap Yesus, itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak Yesus. Nah, firman telah menjadi manusia. Apa yang menjadi titik tumpuan di situ? Ketika kemudian dikatakan Tuhan itu telah, firman itu telah menjadi manusia. Apakah ayat ini bisa berdiri sendiri? Sehingga Yesus itu bisa dituhankan? Tentu tidak. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan ayat ini sebagai ayat emas yang bisa mendudukkan Yesus sebagai Tuhan? Orang-orang Kristen pada bapak-bapak gereja awal mula mengambil kitabnya Bani Israel dalam terjemahan bahasa Indonesia Septuaginta, diterjemahkan dalam seluruh bahasa, Yesaya 9 ayat 6. Muncullah kemudian telah lahir Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai, dan seterusnya. Padahal itu adalah terjemahan-terjemahan dari nama-nama orang-orang yang dijadikan sebagai tokoh-tokoh dalam kitabnya Bani Israel. Seperti Emmanuel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan seterusnya. Tak ada masalah di situ. Yang masalahnya kemudian ketika Yesus dikatakan sebagai Allah yang datang dalam rupa manusia. Ini yang perlu dipahami. Ketika Yesus dikatakan jadi manusia, dari firman, kemudian dia menjadi manusia, tidak ada masalah di situ. Karena yang menjadi Zulkifli juga itu adalah kehendak, artinya juga adalah firman. Yang membedakan kemudian dibesar-besarkannya kemudian karena Maria hamil tanpa bapak, tanpa suami. Sama seperti Emmanuel, sama dengan sosok yang kemudian diagung-agungkan dalam kitab Perjanjian Lama, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak berkesudahan. Sama. Nah, kalau Yesus ini punya silsilah, sementara Melkisedek tidak bersilsilah, jauh lebih hebat. Kalau konsep itu ya kemudian yang dijadikan sebagai acuan untuk mendudukkan Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan. Gitu loh. Jadi, saya dapat simpulkan, apapun pembenaran yang dilakukan oleh sahabat saya, ya, Bapak Prasetyo, itu tidak menyentuh kepada ajaran Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Anda boleh menuhankan Yesus dengan dalil apapun yang ada di dalam kitab Anda. Tetapi coba Anda cross-check, apakah betul itu bersumber daripada lisannya Yesus? Kalau lisannya Yesus sudah saya tunjukkan dalil-dalilnya. Pemahaman-pemahaman kemudian mendudukkan Yesus itu Tuhan, semua berasal daripada ajaran-ajaran Paulus. Filipi misalnya, di pasal 5, ayat Filipi 2, ayat 5 misalnya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Allah bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu ajaran siapa? Ajaran orang yang kemudian diakui sebagai rasul. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menandakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau ada seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia bersunat. Sementara ajaran Yesus jelas. Barang siapa tidak bersunat di antara kamu harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjianku, kata Allah. Ini jelas pertentangan-pertentangan seperti inilah kemudian yang dibesar-besarkan oleh Kristen sehingga sampai kepada endingnya menuhankan sosok rasul yang diutus kepada Bani Israel. Oke, Silakan. terima kasih. Oke. Sekali lagi Oke. saya Silakan. tunjukin ya. Ya.
Saya tunjukin ya. Bang Suma itu berusaha memilah-milah satu kitab. Bahkan di dalam satu kitab memilah-milah lagi. Di dalamnya ini oke, yang ini tidak oke. Kalau seperti itu ya jadilah seperti apa yang Anda mau. Itu namanya semau-maunya sendiri. Ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Orang diterima seluruh gereja, orang rasul semua masih hidup. Ya kan? Nah, tulisannya lalu yang satu bagian ini Anda ambil, sebagian itu bukan ini, bukan perkataan Yesus, kita periksa lagi, kita apa lagi. Kita lihat teksnya. Yang sudah tertulis di sana, yang ada hanya teks. Di dalam teks itu menyatakan apa gitu. Di dalam teks itu menyatakan dia Allah atau bukan. Ya. Di dalam Alkitab, kalau kita mau masuk lebih dalam ya. Ini contoh-contoh ya. Segala di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 itu adalah di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Satu Allah dan Bapa. Di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Ajaran yang sama menyatakan bahwa di dalam Kristus segala sesuatu ada di dalam Kristus. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yang hanya untuk Allah juga untuk Kristus. Kemudian di dalam perjanjian lama. Kalau tadi singgung perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama. Alkitab perjanjian lama dengan jelas menyatakan, contohnya Ayub pasal 9 ayat 8. Allah itu seorang diri membentangkan langit. Mazmur pasal 72 ayat 18. Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Mazmur pasal 136 ayat 4 sampai 5. Dia yang seorang diri melakukan keajaiban, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya. Kemudian di Yesaya pasal 44 ayat 24. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, membentangkan langit. Ayub pasal 38 ayat 45. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Lalu di dalam perjanjian baru, para rasul, Yohanes pasal 1 ayat 3, seperti yang tadi saya udah ngomong, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Kalau Kolose pasal 1 ayat 16, di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan untuk dia. Kemudian di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2, oleh dia Allah menciptakan alam semesta. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, yaitu Yesus. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi ucapan yang mengacu kepada Allah sebagai pencipta, menciptakan seluruhnya seorang diri di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, juga ditujukan kepada Yesus, itulah yang menciptakan. Bahkan tidak ada ciptaan tanpa dia. Jadi ayat-ayat Yesus adalah Allah, bukan hanya diambil dari asumsi-asumsi atau apa. Enggak, ayat-ayatnya jelas. Aku tadi pindah ke kantor ini sebenarnya aku udah pernah buat, tapi ternyata di kantorku nggak ada. Nanti aku lihat filenya ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, silakan. Oke, cukup ya. Kita riset dulu. Ini satu putaran aja lagi ya Pak Pras, karena Bang Juma waktu di sana udah memasuki azan maghrib. Oh iya, boleh. Lagi, setelah itu langsung closing ya. Oke, silakan Bang Juma, waktunya. Baik, jadi yang saya katakan tadi di awal, bahwa Kristen itu berdiri di atas fondasi ajaran-ajaran di luar dari pengajaran Yesus, sehingga mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, satu hal yang tidak dipahami di sini, bukan tidak dipahami, tetapi tidak mau untuk dipahami. Bagaimana kemudian konsep di dalam Kristen itu memisahkan antara Allah dengan sifatnya. Di antaranya adalah sifat kalam Allah. Kalam ini adalah firman, kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Ini yang dicoba oleh orang Kristen untuk dipisahkan.
Dipisahkan antara Allah dengan sifat. Nah, apabila ini dipisahkan, maka nyata apa yang menjadi konsep yang diimani oleh orang Kristen mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, itu berasal daripada konsep logos. Ya, mengatakan Allah itu bersifat berkata-kata. Allah itu memiliki kemampuan untuk berfirman, berkata. Dan firman itu adalah kata. Ketika Allah berfirman, berarti Allah itu berkata. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Dan perkataan itu adalah Allah. Perkataan yang dimaksud di sini adalah sifat. Apa itu? Kalamullah. Ini tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Sifatnya itu tidak bisa dipisahkan. Layaknya sifatnya Zulkifli dengan Zulkiflinya itu tidak bisa dipisahkan menjadi dua. Menjadi dua pribadi itu nggak bisa. Nah, lalu bagaimana kemudian pengertiannya Yesus itu pada mulanya adalah firman? Nggak ada masalah. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu bersama-sama dengan Allah. Dan kehendak itu adalah Allah. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu adalah Allah? Apakah Yesus itu adalah wujud daripada sifat? Tidak. Yesus itu adalah makhluk yang berasal daripada perkataan Allah. Katakan kepada Maria, aku mau dia hamil. Maria menjawab, bagaimana mungkin aku hamil? Aku tidak punya suami. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah menjawab, malaikat menjawab, Gabriel menjawab, Allah menghendaki, maka itulah yang terjadi. Jadi sifat Allah yang berupa kalam itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan antara pemikiran seseorang dengan orangnya, nggak bisa. Pemikiran itu adalah pribadi berbeda dengan orangnya, itu nggak mungkin. Begitulah Allah dengan firman-Nya. Dia nggak bisa dipisahkan. Jadi Yesus itu yang berpisah dengan Allah itu bukan firman, tetapi makhluk yang menjelma, yang berada, yang nuzul di muka bumi oleh karena perintah, kehendak Allah. Dua perkara ini yang harus dipahami. Allah dan kemampuannya berkata-kata. Allah dan kemampuan dan sifat yang disifati oleh Allah itu sendiri. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman, artinya merujuk kepada Allah, itu keliru besar. Kenapa saya katakan keliru besar? Karena semua ciptaan Allah itu pada mulanya adalah firman. Tidak ada ciptaan yang tercipta dengan sendirinya. Alam semesta ini tercipta pada mulanya adalah kehendak. Pada mulanya adalah perkataan. Pada mulanya adalah firman. Kalau Allah tidak berkehendak, alam semesta ini tidak akan mungkin ada. Nah, karena alam semesta ini pada mulanya adalah firman, dan kalau Kristen menuhankan Yesus karena Yesus pada mulanya adalah firman, maka semua ciptaan ini adalah Tuhan. Maka semua ciptaan ini adalah Allah. Yesus pada mulanya adalah firman. Ya, betul. Zulkifli pada mulanya adalah firman. Ya, betul. Jangan Zulkifli, seluruh alam semesta dan isinya, langit dan bumi beserta isinya, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah kehendak. Pada mulanya adalah keinginan. Pada mulanya adalah gagasan Allah yang berasal dari Allah dalam sifat kalamnya. Jadi Yesus itu ciptaan. Makanya mau dipaksakan menjadi Tuhan dengan TTB-nya segala macam. Yesus tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Karena faktanya dia adalah makhluk. Faktanya dia adalah manusia. Sementara sang pencipta alam semesta, faktanya bukan makhluk, tapi dia adalah pencipta. Dia adalah pengutus. Dialah yang berkarya atas apapun di atas muka bumi ini. Yesus, ketika dia menjadi manusia, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri. Kalau diriku sendiri adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia, itulah aku. Maka aku tidak akan mungkin mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebab diriku sendiri adalah Bapa yang telah mengutus diriku sendiri. Yesus mengutus Yesus. Itu mustahil. Karena itulah, perjanjian baru, perjanjian lama, tidak ada isyarat sedikit pun Yesus itu adalah Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Oke Pak Pras, 5 menit ini, setelah ini kita closing statement ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pada waktu iblis berkata, engkau anak Allah, dia mengatakan anak manusia. Dan dia selalu mengatakan anak manusia, anak manusia. Pada waktu dia bilang, aku lapar. Itu kan manusia lapar. Ya, jadi pada waktu dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri,
dia sebagai utusan di dalam posisi sebagai anak manusia. Dia bukan berbuat sesuatu berdasarkan kehendak kemanusiaannya. Dia berbuat semuanya adalah menurut kehendak Allah itu sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri yang dia nyatakan sebagai anak manusia. Jadi itu adalah kemanusiaan Yesus. Lalu menyatakan bahwa tentang firman, silakan semua pendengar baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, kemudian simpulkan. Firman di sana, waktu keluar dari Allah, itu adalah diri Allah sendiri. Benar. Itu hakikat sehakikat dengan Allah. Benar. Karena itu saya bilang, Allah tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa ada perwujudannya. Dia mengambil perwujudannya. Tetapi firman yang keluar itu bukan sekedar kata-kata. Dia diberi kata ganti. Dan kata gantinya semuanya adalah pribadi. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Kata dia di sana, ia datang kepada miliknya. Siapa yang datang? Yaitu firman. Dia adalah pribadi. Dan di dalam kitab-kitab selanjutnya, bukan pakai kata lagi firman, tapi Yesus Kristus, Kristus Yesus. Dialah yang menciptakan, anak yang menciptakan. Jadi kita lihat bahwa konsep kenapa Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Allah bukan dari mana-mana, ya dari kitab suci itu sendiri yang diterima secara utuh. Kalau kamu menerima sebagian dan tidak menerima bagian lain, ya terserah. Sebenarnya memang bebas-bebas aja, orang mau percaya, nggak mau percaya, itu adalah bebas-bebas aja. Tetapi kalau Anda percaya seluruhnya, ya kitab itu menyatakan Yesus adalah Allah. Baik itu dihubungkan dengan perjanjian lama ke perjanjian baru, menyatakan dia adalah Allah itu sendiri juga, gitu. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Pras. Tadi karena opening statement dari Bang Juma, jadi closingnya dari Pak Pras ya. Silakan Pak Pras 5 menit ke depan untuk closing. Jadi, dari mana Kristen mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah? Bukan dari fenomena-fenomena kejadian-kejadian saja. Fenomena itu memperkuat, tetapi ada statement-statement yang jelas yang tidak bisa disangkal. Bahwa ayat itu menyatakan Yesus adalah Allah. Ayat itu menyatakan ada sifat keilahian di dalam diri Yesus. Baik itu yang dia akui secara langsung maupun yang dinyatakan oleh para rasulnya. Kalau ada kondisi di mana kalian membuang satu bagian ayat atau 3 bagian ayat, maka ya semuanya berubah gitu. Oleh karena itu kita lihat tadi kayak ajaran seperti, ada tadi yang masuk mengatakan ada 3 Allah. Di dalam seluruh Alkitab tidak ada pengajaran 3 Allah. Yang ada di dalam Alkitab pengajarannya Allah hanya satu. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi kenapa cuman satu Allah? Cuman ada 2 macam, yaitu Alkitab keliru, penulisnya itu orang-orang bodoh dan hun-hun, begitu nulis di atasnya bawahnya lupa, kemudian nulis lagi, lupa lagi, nulis lagi, lupa lagi, baru kalian bisa mengatakan bahwa tidak ada adalah kesalahan daripada penulisnya. Tetapi otomatis tidak demikian. Dari apa yang diutarakan kita lihat ini orang yang seperti apa, dan itu bukan ditulis oleh satu orang, tetapi oleh puluhan orang, gitu. Jadi kita lihat semuanya pendapatnya sama, diteruskan sampai ke bawahnya gereja yang menerima ajaran dan memelihara semuanya. Memang ada yang sepalan-sepalan, otomatis kan, selalu ada ajaran sesat kan. Jadi kita lihat dari semuanya itu memang ajaran di dalam Alkitab dan ajaran dari para rasul, dari gereja mula-mula, ya itu yang ada tertulis. Kalau kalian mau buang 1-2 bagian, ya bisa jadi apa aja. Bisa jadi 3 Allah, percaya ada 4 Allah, percaya ada 10 Allah mungkin. Kenapa? Karena ayatnya ada yang dibuang-buang.
Kan nggak bisa. Kalau kita terima ya semuanya, seluruhnya. Yohanes tulis ya semua tulisan Yohanes. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, cukup Pak Pras? Ya, cukup. Oke, terima kasih Pak Pras atas closing statement-nya. Sekarang untuk Bang Juma, waktunya 5 menit untuk closing statement. Silakan Bang Juma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas waktu Bang Prastian ya menjelaskan. Yang pada intinya apa yang Anda jelaskan itu tidak menyentuh kepada ajaran Yesus. Jadi gini, saya hanya ingin menerangkan di closing ini bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran yang diperkenalkan oleh orang Roma Yunani. Ya, di dalam pembelajaran tentang Kristologi, di situ disebut ada kata teologi yang berasal daripada bahasa Yunani, bahasa Greka ya, yang juga merupakan dua pokok kata kunci di dalam pengajaran orang-orang gereja pada masa pertama memperkenalkan ajaran penyembahan terhadap Yesus, yaitu kata logos dan juga theos, yang berarti Tuhan. Ya, theos Tuhan dan logos atau logia itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang Tuhan. Nah, theos ini itu diartikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Yunani adalah merupakan manifestasi atau penggambaran bunyi dari pemahaman orang-orang Yunani yang hidup kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sebelum Yesus ini setelah Yesus ini meninggalkan tanah Yudea. Jadi orang-orang Yahudi yang dijajah oleh Kekaisaran Roma pada saat itu, merekalah yang kemudian memperkenalkan pertama kalinya istilah Yehova atau Elohim, yang kemudian orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi membacanya dengan sebutan Adonai, atau mereka sebut dengan sebutan Hasem. Jadi orang-orang Yahudi yang memperkenalkan kepada orang Romawi yang cikal bakal adalah ajaran Kristen nantinya, yang memperkenalkan istilah Tuhan, istilah Allah, istilah daripada Yod-Heh-Vav-He atau Hasem atau Adonai kepada orang-orang Roma ini. Nah, pengenalan akan Tuhan pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, itu sangat sulit diterima oleh orang-orang Romawi yang memahami konsep banyak sembahan-sembahan. Ya, mereka yang sudah memahami bahwa banyak dewa, banyak dewi secara turun-temurun ini mengalami kesusahan ketika dia diperkenalkan tentang konsep satu Tuhan. Mereka susah untuk merubah itu. Mereka tidak bisa meninggalkan ajaran Helenisme Stoa, ajaran animisme, agama politeisme, agama yang sudah diajarkan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Susah bagi mereka untuk meninggalkan itu. Sehingga sampai hari ini konsep itu masih diamalkan, diimani, diaminkan oleh turunannya. Mereka sulit. Orang-orang Eropa ini, orang-orang Yunani, Romawi ini sulit sekali untuk meninggalkan konsep lama, menyembah kepada Allah yang satu. Susah. Ya, mereka tidak bisa meninggalkan itu. Sehingga apa yang terjadi kemudian, muncullah apa yang saya katakan konsep Trinitas. Mereka menginginkan mengambil Tuhannya Yahudi, Bani Israel, kemudian menggantikan dewa Apollo di sana atau Hercules di sana dengan sebutan Bapa, lalu kemudian mereka anak digantikan menjadi Yesus, lalu dewa yang lainnya yang berupa roh suci itu mereka sebut dengan Roh Kudus. Ini adalah ajaran berat yang tidak bisa mereka tinggalkan dari cangkang yang aslinya, gitu loh. Ketika orang-orang Yunani Romawi ini mendengarkan tentang Tuhannya orang Yahudi yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Pencipta, maka orang-orang Romawi, orang-orang Yunani Eropa berpikir mencoba untuk mencocok-cocokkan, menyamanyamakan, memirip-miripkan Tuhannya orang Yahudi dengan Theon-Theon, dengan Theos-Theos, dengan Kurios yang mereka sembah dari sejak nenek moyang mereka. Sehingga apa yang terjadi kemudian, sahabat-sahabat, kita saksikan aja. Ketika kita mengajarkan, menyadarkan, menyampaikan, mendakwai mereka, Yesus mengajarkan satu Tuhan, apa yang mereka lakukan? Oh, itu Anda membaca dalil hanya sepotong-sepotong. Anda hanya mencomot-comot ayat. Tapi dia sendiri tidak mampu menunjukkan ayat satupun. Yesus mengajarkan dirinya itu adalah Allah.
Jadi ini sangat jelas. Kalau kita melihat daripada ukiran sejarah itu sendiri, Kristen itu berasal dari mana? Apakah berasal dari tanah Yudea atau berasal dari tanah Roma? Atau berasal dari Yunani? Itu makanya saya katakan, kalau sahabat Kristen ingin jujur mencari jati diri mereka, kitabnya, konsep Tuhannya, kerasulan yang ada di dalam imannya, semua bermuara kepada ajaran Hinduisme yang sudah bersatu dengan ajaran Yunani pagan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Bang Juma dan juga Pak Prastia yang sudah berdiskusi sangat kondusif ya sampai akhir. Dan juga untuk partisipan di Zoom dan di live chat YouTube. Oke, kita tutup dulu sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya pamit ibadah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.